Halo, Assalamualaikum Sobat Nipers. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang Nip. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali lagi soal tes karakteristik pribadi atau TKP yang berjumlah 5 soal. Nah, di sini saya akan bahas kupas tuntas 5 soal tersebut. Let's check it out. BTW ini topiknya tentang sosial budaya ya. Kemampuan mengendalikan diri. Soalnya itu, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang yang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Kalian mau ngapain nih kalau melihat situasi yang kayak gini? Kita coba cek opsi A dulu ya. Yang A itu segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Yang A sebenarnya bisa jadi sih. Jadi kita simpan dulu ya. Kita lihat yang B melewati dan membiarkannya begitu saja. Nah, kalau yang B jelas kurang baik ya. Jadi jangan dilirik. Lanjut yang C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Yang C juga bisa jadi. Yang D, memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Yang D, ini kurang baik juga sih, bukan kurang baik sih. Seharusnya jangan ke langkah ini dulu lah. Kita kan sesuai sama topik yang di atas kan itu kemampuan mengendalikan diri. Kalau ini kan berarti alangkah lebih baiknya kita kan antara kitanya memungut sampah langsung atau kitanya mengingatkan orang-orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Coba kita tengok opsi E, menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Nah, yang E juga menurut saya sih kurang baik. Kenapa harus menelepon pihak berwenang? Seharusnya sebelum ke arah situ kita harus lihat dulu ke diri kita sendiri itu gimana. Kita harus sadar juga sih kalau kita ngelihat ada sampah yang berserakan, kita nggak boleh acuh atau apalagi nggak peduli. Itu nggak mencirikan seorang ASN yang baik. Jadi kita itu harus peduli akan sampah yang berserakan. Nah, opsinya yaitu kita bisa memungut sampah langsung atau ikut mengingatkan orang-orang lain agar tidak membuang sampah sembarangan atau mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi jawaban untuk soal ini apa nih? Oke, 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi C. Disusul dengan opsi E poin 4, D, A, dan B. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi, dan melihat sampah berserakan di dekat jalan tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalannya kendaraan. Maka opsi C adalah opsi yang paling benar atau yang paling tepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri dan mengambil tindakan untuk solusi dari masalah yang asli. Gitu ya, sobi. Opsi C itu yang paling tepat. Opsi C tadi itu apa tuh? Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Kenapa lebih cocok opsi C? Karena di soal tersebut itu dalam kalimat terdapat
Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang yang membuang sampah. Nah, kita tanda kutip ini banyak orang yang membuang sampah. Kan otomatis alangkah lebih baiknya kita menegur orang yang membuang sampah sembarangan tersebut untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, atau kita menasehati untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Itu ya jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Ini topiknya masih sama ya kayak yang tadi. Anda merupakan seorang front office di sebuah perusahaan di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertamu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota untuk urusan yang lain. Juga tidak bisa ditinggalkan. Tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda coba, nomor atasan Anda tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan sikap. Berarti ini permasalahannya, ada tamu yang ingin ketemu sama atasan kita, tapi atasan kita itu sedang ada meeting atau agenda keluar kota dan susah dihubungi. Nah, si tamu ini perlu banget dalam pengambilan keputusan. Jadi, gimana solusi terbaik kita dalam situasi kali ini? Opsi A itu mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Sebenarnya ini bisa juga sih mengambil keputusan, tapi tidak mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Oke, selama itu tidak bertentangan. Ini masih bagus sih. Kita simpan dulu ya. Kita tengok opsi B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan dan meminta tamu tersebut datang besok. Kayaknya B kurang tepat karena si tamu ini meminta kita untuk segera membuat keputusan. Berarti kalau si tamu ini mendesak kita terus, berarti ini sifatnya urgent dong, darurat. Gak mungkin lah kalau gak darurat tamu ini gak mendesak kita terus. Berarti ini kan harus cara cepat diberi keputusan gitu. Sementara atasan kita sedang tidak ada di kantor, atau hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Jadi gimana gitu sikap kita. Jadi yang B kurang tepat ya menurut saya. Kita lihat opsi C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Nah, gak usah baca sampai selesai untuk opsi C. Kenapa? Karena udah ada kata ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ini sudah tidak, atau bukan sudah tidak sih. Ini bukan mencirikan seorang karyawan yang baik atau seorang ASN yang baik. Dalam kemampuan mengendalikan diri, kita dituntut untuk tidak ragu-ragu, atau kita harus yakin, kita harus optimis, kita harus memiliki pemikiran yang matang dan kritis terhadap suatu permasalahan, atau bagaimana cara kita mencari solusi dalam sebuah permasalahan gitu. Jadi kalau kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kita jangan pilih opsi tersebut. Itu udah jelas kurang tepat, gak bakal dapat poin tertinggi. Kita tengok opsi D, menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan karena takut melakukan kesalahan. Nah, ini juga masih mirip sama poin C. Berarti kan poin C masih mirip sama opsi C. Berarti kan opsi D ini secara tidak langsung ya ragu-ragu juga intinya. Jadi jangan dipilih juga ya opsi C sama D. Kita tengok opsi E, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak, atasan pasti memakluminya asal benar. Bisa jadi juga sih. Oke, apa nih jawaban kalian? 3, 2, 1. Jawaban dengan
poin tertinggi berada di opsi A dengan poin 5, disusul dengan opsi E, B, C, dan D. Pembahasannya adalah topik kemampuan mengendalikan diri, membuat keputusan yang tepat yang dapat diyakini kebenarannya dengan berpedoman kepada prosedur atau aturan SOP yang ada selagi tidak menyalahi kebijakan perusahaan. Nah, ini udah bagus banget sih. Dalam situasi kali ini berarti kita cocoknya itu pada opsi A ya, yang tadi itu mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan gitu ya. Jawaban A itu yang paling tepat, poinnya itu 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini topiknya tentang profesionalisme, yaitu kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Soalnya itu, seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hari ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun, karena suatu hal atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor, atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, dalam seleksi karyawan ini kita ini harus ngapain sih? Nah, kepercayaannya itu sudah dikasihkan ke kita. Kan soalnya di kalimat soal itu atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar. Kan secara tidak langsung atasan kita itu mempercayai kita gitu. Oke, kita tengok opsi A ya. Meminta teman Anda untuk membantu. Meminta teman Anda untuk membantu. Jangan baca sampai selesai. Ini poin A otomatis kurang tepat karena atasan sudah mempercayai kita. Kalau kita meminta teman Anda untuk membantu, berarti secara tidak langsung kita tidak bisa bekerja mandiri dan tuntas sesuai dengan topik yang di atas tadi. Yang B, melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. Ini bisa jadi sih, simpan dulu ya. Yang C, memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa. Yang C juga hampir mirip sama B. Yang D itu memberikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Ini juga kayaknya lebih baik lagi sih daripada poin B dan C. Karena ini di kalimatnya itu berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Jadi itu lebih mengerucut lagi tuh. Si perusahaannya kita butuh bagian apa. Nah, kita otomatis mencarinya yang sesuai dengan bidang tersebut gitu. Kita lihat opsi E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Kayaknya yang E juga kurang tepat nih. Soalnya kan di soal tadi kan atasan meminta kita untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar. Kan secara keseluruhan atasan ini mempercayai kita, jadi kita sendiri nanti yang memutuskan asal kita tidak menyalahi prosedur SOP perusahaan gitu. Oke, jawabannya apa nih? 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi D, disusul dengan opsi B, C, A, dan E. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas sesuai dengan topik yang tadi ya. Indikator tanggung jawab dan inisiatif. Nah, inisiatif di sini tadi tuh dengan memberikan tes tertulis dan tes wawancara gitu ya. Dan tadi itu kan memutuskan untuk menerima dan menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Nah, inisiatifnya tuh di sini ada di poin D semua gitu. Terus dalam menjalankan wewenang yang didapat secara serius, atasan meminta kita memutuskan artinya sudah diberi kuasa.
Maka opsi yang tepat adalah opsi D, berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Ini menandakan kita orang yang bertanggung jawab, orang yang menjalankan tugas sesuai dengan instruksi atasan kita. Gitu ya, Sobat Nippers. Masih paham ya, jangan sampai terkecoh. Jadi kalau ada opsi yang tidak mencirikan karyawan yang baik, antara ragu-ragu atau meminta bantuan teman lain, padahal dari soal tersebut permasalahannya itu sudah dipercayakan kepada kita, tapi malah kita meminta bantuan orang lain. Jadi opsi tersebut jangan dipilih gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Pada akhirnya, laporan kerja yang diberikan ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, salah satu anggota tim melakukan kesalahan. Maka, apa yang akan kita lakukan? Kita tengok opsi A, saya tidak dapat dipermasalahkan. Saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. Dalam soal tadi kan kita itu diberi kepercayaan untuk memimpin. Nah, tapi opsi A ini saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. Sebagai pemimpin, bila nanti hasil kinerja jelek atau ada kesalahan bawaan kita, otomatis kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab lah. Nggak bertanggung jawab kayak opsi A ini. Jadi jangan dilirik ya Sobat Nippers. Yang B itu saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Nah, yang B bisa jadi karena mencirikan seseorang pemimpin yang bertanggung jawab gitu. Yang C seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Enggak, yang C kurang tepat. Yang D saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. Memaksa orang tersebut bertanggung jawab. Enggak ya, yang D juga kurang tepat. Masa memaksa orang lain yang bertanggung jawab padahal kita sendiri yang diberikan kepercayaan untuk memimpin tim tersebut. Yang E, hal itu mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Yang E juga saya rasa kurang tepat sih. Jadi apa nih jawabannya? Oke, 3, 2, 1. Jawaban tertinggi itu poinnya berada di opsi B, disusul dengan opsi D, E, A, dan C. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Kemampuan bekerja mandiri sampai tuntas merupakan bentuk tanggung jawab. Indikasi hal tersebut adalah mampu risiko dari tindakan yang telah diperbuat, baik selalu tindakan pribadi atau tindakan yang dilakukan oleh anggota tim yang berada di bawah wewenangnya. Jadi kita sebagai pimpinan yang memimpin sebuah tim, dalam permasalahan apapun kita harus bertanggung jawab gitu ya kawan-kawan. Karena di poin di nomor 19 ini masih jelas ya. Jawaban yang benar kan opsi B, saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Jadi nomor 19 opsi yang tepat itu adalah B ya. Soal selanjutnya. Biasanya ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban saya, tindakan yang sering saya lakukan adalah apa nih? Opsi A, langsung mencari kambing hitam penyebab masalah. Jelas ya yang A kurang tepat. Lanjut yang B, mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain juga ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. Secara tidak langsung poin B juga ini mencari-cari kesalahan orang lain ya. Jadi opsi B ini kurang tepat. Yang C, membiarkan masalah terus berlangsung nanti juga akan selesai. Yang C ini kurang tepat juga karena kita itu berarti tidak peduli dengan permasalahan tersebut atau tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga membiarkan masalah
terus berlangsung atau ngalir terus gitu. Yang D seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini sebagai sikap empati. Yang dia juga kurang tepat sih menurut saya. Soalnya kita menunggu orang lain agar bisa membantu kita. Kenapa harus menunggu kalau kita sebelum kita itu harus coba menyelesaikan masalah tersebut itu dengan mandiri. Nah, jika kita dirasa tidak bisa, berarti kita perlu orang lain atau kita meminta saran orang lain gitu. Jangan langsung mencari orang lain untuk membantu kita gitu. Yang E, tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Masih jelas ya untuk soal kali ini. Jadi jawabannya apa nih? 3, 2, 1. Jawaban dengan poin tertinggi berada di opsi. Yap, betul banget, opsi E. Disusul dengan poin 4 itu opsi B, D, A, dan C. Pembahasannya itu topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas adalah mampu memahami bahwa setiap tindakan pasti dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan dengan matang tindakan yang akan dilakukan dan tidak pernah takut akan kegagalan. Gitu ya Sobat Pers. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah kata dan penjelasannya masih kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaklumi ya, saya juga masih sama-sama belajar. Jika kalian ada pendapat lain, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan komen jika video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. See you next video. Salam pejuang NIP.